أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak dapat berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu
mencukupkan bilangannya, dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 185 ini menerangkan bahwa pada bulan Ramadan Al-Quran diwahyukan. Berkaitan dengan peristiwa penting ini, ada beberapa informasi Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan waktu pewahyuan ini. Ayat-ayat ini antara lain Surat Al-Qadar ayat 1. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran diwahyukan pada malam yang penuh dengan kemuliaan atau malam Qadar. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi. Surat Al-Anfal ayat 41. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu diturunkan bertepatan dengan terjadinya pertemuan antara dua pasukan, yaitu pasukan Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tentara Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal pada perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dari beberapa informasi Al-Quran ini, para ulama menetapkan bahwa Al-Quran diwahyukan pertama kali pada malam Qadar, yaitu malam yang penuh kemuliaan, yang juga merupakan malam penuh barokah. Ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan bertemu dan pecahnya perang antara pasukan Islam dengan tentara kafir Quraisy di perang Badar, yang pada saat itu turun wahyu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Selanjutnya, peristiwa yang penting ini ditetapkan sebagai turunnya wahyu yang pertama dan selalu diperingati umat Islam setiap tahun di seluruh dunia. Berkenaan dengan malam Qadar, terdapat perbedaan penetapannya sebagai saat pertama diturunkan Al-Quran dan malam Qadar yang dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam untuk mendapatkannya. Yang pertama ditetapkan terjadinya pada tanggal 17 Ramadan yang hanya sekali terjadi dan tidak akan terulang lagi. Sedangkan yang kedua, sesuai dengan hadis Nabi, terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan lebih ditegaskan pada malam yang ganjil. Malam Qadar ini dapat terjadi setiap tahun, sehingga kita selalu dianjurkan untuk mendapatkannya dengan persiapan yang total, yaitu dengan banyak melaksanakan ibadah sunnah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ayat ini juga menjelaskan puasa yang diwajibkan ialah pada bulan Ramadan. Untuk mengetahui awal dan akhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza ra'aitum al-hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in humma alaikum fasumu thalathina yauman. Jika kalian melihat hilal, berpuasalah, dan jika kalian melihatnya, maka berbukalah. Jika hilal tertutup dari pandangan kalian, maka berpuasalah 30 hari. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Dalam suatu riwayat, apabila tertutup bagi kamu disebabkan cuaca yang berawan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Dan dalam satu riwayat Muslim, takdirkanlah atau hitunglah bulan Sya'ban 30 hari. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mengenai situasi bulan yang tertutup, baik karena keadaan cuaca atau memang karena menurut hitungan falakiyah belum bisa dilihat pada tanggal 29 malam 30 Sya'ban atau pada tanggal 29 malam 30 Ramadan, berlaku ketentuan sebagai berikut. Siapa yang melihat bulan Ramadan pada tanggal 29 masuk malam 30 bulan Sya'ban, atau ada yang melihat bulan yang dapat dipercayai, maka ia wajib berpuasa keesokan harinya. Kalau tidak ada terlihat bulan, maka ia harus menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Begitu juga siapa yang melihat bulan Syawal pada tanggal 29 malam 30 Ramadan, atau ada yang melihat yang dapat dipercayainya, maka ia wajib berbuka besok harinya. Apabila ia tidak melihat bulan pada malam itu, maka ia harus menyempurnakan puasa 30 hari. Dalam hal penetapan permulaan hari puasa Ramadan dan hari raya Syawal, agar dipercayakan kepada pemerintah, sehingga kalau ada perbedaan pendapat bisa dihilangkan dengan satu keputusan pemerintah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Putusan pemerintah itu menghilangkan perbedaan pendapat. Orang yang tidak dapat melihat bulan pada bulan Ramadan, seperti penduduk yang berada di daerah kutub utara atau selatan, di mana ia terdapat 6 bulan malam di kutub utara dan 6 bulan siang di kutub selatan, maka hukumnya disesuaikan dengan daerah tempat turunnya wahyu, yaitu Makkah, di mana daerah tersebut dianggap sebagai daerah mu'tadilah atau daerah sedang atau pertengahan, atau diperhitungkan kepada tempat yang terdekat dengan daerah kutub utara dan kutub selatan. Pada ayat 185 ini, Allah memperkuat ayat 184 bahwa walaupun berpuasa diwajibkan, tetapi diberi kelonggaran bagi orang-orang sakit dan musafir untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan menggantinya pada hari-hari lain. Pada penutup ayat ini, Allah menekankan agar disempurnakan bilangan puasa dan menyuruh bertakbir serta bersyukur kepada Allah atas segala petunjuk yang diberikan. Kemuliaan Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar
memeliharanya. Surat Al-Hijr ayat 9. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulillahi." Rawahul Muslim. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Idza ahabba ahadukum ayyuhadditsa rabbahu falyaqra'il Qur'ana. Apabila seorang ingin berdialog dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Imam Ad-Dailami dan Imam Al-Baihaqi. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u akharina. Sesungguhnya Allah dengan kitab ini Al-Quran meninggikan derajat kaum-kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Keutamaan membaca Al-Quran. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yata'atta'u fihi wa huwa alaihi sakun lahu ajrani. Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti, dan yang membaca tetapi sulit dan berbata-bata, maka dia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Musa radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mathalul mu'minu alladhi yaqra'ul Qur'ana ka'ut rujati ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun walladhi la yaqra'u kathamarati ta'muha wala riha laha wa mathalul fajiru alladhi yaqra'ul Qur'ana kamathalir rihanati rihuha tayyibun wa ta'muha marrun wa mathalul fajiru alladhi la yaqra'ul Qur'ana kamathalil handolati ta'muha marrun wala riha laha. Riwayat dari Musa radhiyallahu an. Riwayat dari Abi Musa radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah telah bersabda, perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya lezat. Dan orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, baunya tidak begitu harum tetapi rasanya manis. Orang munafik yang suka membaca Al-Quran ibarat sekuntum bunga, baunya harum tapi rasanya pahit. Dan orang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran, tak ubahnya buah handolah, tidak berbau
dan juga pahit rasanya. Hadis riwayat Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yata'atta'u fihi wa huwa alaihi sakun lahu ajrani. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang mahir membaca Al-Qur'an kelak tempatnya bersama-sama para nabi dan para rasul lagi baik-baik. Dan orang yang ada kemauan membaca tetapi tertegun, susah lidahnya, kepadanya diberi 2 pahala, 1 pahala untuk kemauannya dan 1 pahala membacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadithu Jundabi bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'ana ma'talafa alaihi qulubukum fa idakhtalafa fihi faqamu. Diriwayatkan daripada Jundab bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran selama mana hati kamu tetap padanya. Apabila kamu berselisih pendapat, maka tegakkanlah kebenarannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Keutamaan mendengarkan dan mengajarkan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Surat Al-A'raf ayat 204. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 2. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharibi. Orang yang dalam benaknya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran ibarat rumah yang bobrok. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan satu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Waja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu walau ala adbarihim nufura. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi id yastami'una ilaika wa idhum najwa id yaqulu zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Kami telah mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Unzur kaifa darabu lakal amthala fadallu fala yastati'una sabila. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu, karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Marilah kita lihat pada awal surat Al-Baqarah ada 3 golongan manusia. Ada golongan yang yakin akan kebenaran Al-Quran ini, Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian ada golongan yang tidak yakin, ayat 6 sampai 7. Dan ada golongan yang ragu-ragu, ayat 8 sampai 20. Mudah-mudahan keyakinan kita, kecintaan kita semakin kokoh kepada Al-Quranil Karim ini, sehingga Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Semoga kita bisa selamat dunia sampai akhirat. Kepada orang-orang yang belum yakin, mudah-mudahan kita doakan mereka akan yakin untuk mengimani Al-Quran ini. Mudah-mudahan mereka bisa mengucapkan kalimah thayyibah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi mereka yang ragu-ragu, mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya sehingga hati yang ragu-ragu, yang sakit itu Allah sembuhkan
sehingga dia mampu untuk memahami, membaca, mengamalkan dan mengkaji Al-Quran ini, menjadikannya sebagai imam di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semuanya. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syiqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'. Wahai Allah, jauhkanlah kami dari cobaan yang berat, keadaan yang menyengsarakan, nasib yang buruk, dan sorak-sorai para pembenci melihat derita kami. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Wahai Allah, jauhkanlah kami dari kesedihan dan kecemasan, lemah dan malas, serba takut dan kikir. Jauhkan kami dari permasalahan hutang dan jauhkan kami dari keadaan tidak berdaya menghadapi kesewenang-wenangan orang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.